Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga kalian sehat walafiat dan selalu mampu menjalankan aktivitas sebaik mungkin. Yang kita hormati Ayahanda Haji Bima, ada Pak Nunu, ada Mas Bagong, ada Mas Kisman, ada Bang Nahwan, dan ada kalian, dan ada saya sendiri, Iskandar. Adik sekalian, kita berkumpul hari ini, hari Kamis. Jiwa raga kalian harus tetap optimis. Kalau mau makan ikan asin yang besar, tapi tak amis, ingin bahagia, kalian harus tetap optimis. Tepuk tangan adik sekalian. Adik sekalian, hari ini kita 1 jam berada di sini. Saya mencoba sedikit punya ilmu, punya pengalaman bagaimana tata cara menyusun syair-syair yang indah, syair yang memberikan motivasi, syair yang memberikan dorongan, syair yang memberikan motivasi hidup, agar kita tetap semangat, agar kita tetap kuat, dan yang penting agar kita tetap energi. Syair ini sangat mudah dipelajari. Syair ini sangat mudah untuk dipahami. Lihat ujung akhirnya. Hanya dalam waktu 3 hari, kalian pasti bisa belajar syair, belajar pantun, dan sebagainya. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia pasti dapat. Ada syair yang lain mengatakan, man yazra yahsud. Barang siapa menanam, maka dia pasti menuai apa yang dilakukannya. Adik sekalian yang berbahagia, hari ini kita kumpul hari Kamis, bukan hari Jumat. Ingin kalian, saya berharap, terus semangat. Makan nasi mengkudu, nasi goreng, pakai daun mengkudu, rasanya nikmat. Semoga kalian selamat dunia akhirat. Adik sekalian yang berbahagia, tentunya nanti hari ini kita ada berapa fase. Nanti kalian saya minta untuk membuat syair, dan syair kalian nanti akan saya baca langsung. Mudah-mudahan syair ini akan menginspirasi untuk kalian dan juga menginspirasi saya dan menginspirasi semua audien dalam YouTube. Tentunya satu sama lain harus saling memotivasi. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pertama harus punya satu niatan yang ikhlas, niatan yang tulus untuk menjadi orang besar. Bung Karno menjadi orang besar, Bung Hatta menjadi orang besar, Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid adalah orang besar karena mereka punya mimpi besar. Mereka bekerja sungguh-sungguh, mereka ikhtiar sungguh-sungguh. Mereka mencari sahabat banyak di mana saja. Kalau ingin hidup berkah, cari sahabat, cari teman, bukan lawan. Tapi kalau ingin kalian dihormati, maka kalian harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Cium tangan orang tua sungguh melekat. Kalau jalan, tunduk dan harus merapat. Semoga kalian sepanjang umur selalu sehat walafiat. Ada sekalian yang berbahagia, saya hari ini bahagia sekali ketemu kalian. Wajah kalian berbeda-beda, tapi saya tahu bahwa kalian punya niatan yang baik, niatan yang bagus, niatan yang sungguh-sungguh. Pasti kalian punya cita-cita setinggi langit, setinggi awan, setinggi bintang. Dan itu tidak mudah kita capai dan tidak mudah kita raih. Semua bisa kita raih. Jabatan apapun kita bisa raih. Prestasi apapun bisa kita raih. Asal kita punya ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan di ujung barat. Bekerja, membaca, rasa lelah, pastilah kita berkeringat. Ilmu yang kita akan dapat, pastilah kita akan raih secara cepat.
Saudara sekalian, semua bahagia, Ya. semua happy. Happy. Lihat sebelah kiri dan lihat sebelah kanan. Ada 3 pohon pisang yang berbuah dan berwarna hijau. Ingin hidup lurus, pasti kalian tak akan pernah kena ranjau. Gerak-gerik kita sama babeh kita, ibu kita terus dipantau. Ingin hidup senang, bahagia, ceria, gak boleh galau. Kata-kata orang tua memantau. Orang tua adalah sangat mulia. Orang tua sangatlah harus kita hormati. Siapapun menjadi orang besar karena orang tua. Siapa menjadi orang hebat, pengusaha, karena orang tua. Siapa memiliki jabatan yang tinggi karena orang tua. Kita tidur, orang tua terbangun di malam hari mendoakan kita. Kita keluar kuliah, ke sekolah, pasti orang tua duduk nonton TV sambil mendoakan kita. Jadi kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Membaca surat Yasin di malam Jumat. Kedua orang tua kita sungguhlah keramat. Kalau jalan nunduk, lalu cium tangan, melekat. Kalau ingin selamat, semoga kita selamat dunia akhirat. Kata-kata pantau bukan berarti orang tua rewel, bukan berarti orang tua kita bawel, bukan berarti orang tua kita terlalu intervensi. Tapi sebagai orang tua, dia harus melihat, memantau kemana aktivitas anaknya berpergi. Anaknya jalan, anaknya bertamasya, bekerja kelompok, dia berorganisasi, OSIS. Harus terus orang tua memantau, karena hati orang tua selalu tidak bisa dipisahkan oleh anaknya. Jadi kalau ada orang tua kalian agak rewel, agak bawel, itu nandanya bahwa orang tua kalian sangat kasih sayang pada kalian semuanya. Kenapa saya sampaikan membaca surat Yasin? Karena surat Yasin adalah surat yang sangat mulia. Luar biasa. Tentunya itu yang biasa kita baca di setiap mushola, di malam Jumat, dan kapan saja. Ingat, ingin menjadi orang hebat, ingat orang tua, dan ingat orang mengingat kepada Sang Ilahi yang memberikan rizki, memberikan kebahagiaan, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, dan termasuk siapa jodoh kalian hanya Allah. Karena itu kita harus terus selalu ingat pada orang tua kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, termasuk juga mengingat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat! Semangat! Adik sekalian, kita pernah berjumpa dan saya pernah memberikan beberapa materi tentang membuat syair. Syair yang bisa mendongkrak hati kita terus semangat, mendongkrak pikiran kita tetap cemerlang. Dan saya yakin kalian sudah bisa menulis, merangkai kata, syair yang indah. Syair yang bisa memberikan pergerakan dalam kehidupan seseorang. Hari ini saya akan meminta kalian, hasil karya kalian, untuk kalian datang sini. Nanti saya akan membacakannya. Saya akan membacakannya dan mudah-mudahan hasil karya kalian satu demi satu diapresiasi, diaplaus, dan diberikan nilai oleh satu sama yang lainnya.
Baik, saya panggil dari yang sebelah kiri saya. Silakan, Dek. Ya. Siapa Dek namanya? Fani. Siapa? Fani. Pani. Oh, namanya Pani, ya. Pani, oke. Saya coba baca. Semangat. Oke. Nah, kurang kompak. Semangat. Oke. Berteman lama penuh bakti. Semua orang pasti menunggu dan menanti. Akhlak baik, budi pekerti. Ingin selamat hidup bicara, harus hati-hati. Oke, Pan, bagus sekali. Terima kasih atas karya kamu. Semangat. Semangat. Thank you. Selanjutnya yang berkacamata, yang badannya hampir sama dengan saya. Oke, dari sini deh. Oke, namanya siapa nih? Febia. Febia tinggal di mana? Raja Wali Bintau Geraha itu Jakarta, Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan itu baik, nggak jauh dari sini berarti. Masih kuliah atau SMA? Masih SMA kelas 12, berarti kelas 3 ya. Baik. Febia, saya bacain ya hasil syair kamu. Ya. Jadi sekalian, ini saya coba baca agak pelan, agak santai dan rileks. Mudah-mudahan hasil karya syair Febia bisa menginspirasi diri saya dan diri kalian. Ilmu dicari, hasil manfaat. Siapa bersungguh-sungguh, pastilah dapat. Baca buku setiap hari, upayakan sempat. Semoga wawasan kita terus meningkat. Dia berapa hari kamu bikin ini? Berapa menit atau berapa? 1 hari. Ini kan 1 kertas, 1 syair. 1 hari itu berapa syair yang kamu bisa bikin? 2 saja. Nanti dicoba sampai 5. Nanti bulan depan 7. Bulan depan lagi 10. Bulan depan lagi kalau bisa lebih meningkat. Oke. Terima kasih Febia. Semangat. Baik, adik sekalian, tadi 2 perwakilan perempuan sudah tampil di depan. Hasil syairnya yang bagus sekali, tapi sayang masih hasil karyanya belum terlalu banyak. Saya berharap kalian 1 hari bisa menghasilkan 5 hasil karya. Setuju? Baik. Saya pilih anak muda yang bajunya kotak-kotak. Kotak-kotaknya kecil dan tidak berkacamata. Jam tangannya warna hitam, sama dengan saya. Silakan. Wah, tepuk tangan. Baik deh. Siapa nama ini? Afid. Pit tinggal di mana, Pit? Damai Larangan. Oh, itu berarti Kota Tangerang. Kota Tangerang itu luasnya 18.000 hektar. Ada 13 kecamatan. Batu Ceper, Neglasari, Benda, Tangerang, Rawaci, Jatiwung, Priuk, Cibodas, Cipondoh, Pinang, Ciledug, Larangan, Karangtengah. Tepuk tangan untuk orang Larangan. Pit, sehari berapa kali Pit bikin syair? Oh, tepuk tangan dong kalau 6. Saya pikir sama yang lain baru 2. Oke Pit, boleh saya bacain Pit hasil karya kamu? Baik. Berteman sejak kecil. Hewan lincah bernama kancil. Beli barang tak boleh dicicil. Ingin hidup berkah, harta keluar jangan secuil. Wah, ini boleh nih ya.
Ini ada kancilnya nih, jarang-jarang nih sayur ada kancil. Oke, Afid, thank you very much. Ya. Semangat? Oke. Adik sekalian, kita tadi sudah mendengarkan langsung penyampaian syair yang saya bacakan dari hasil karya kalian. Sudah 2 wanita dan baru 1 pria. Saya mau coba terus yang lain. Coba 1 lagi pria. Maskernya warna hijau. Semuanya serba hitam. Sepatu hitam, celana hitam, kaos hitam. Kaos atau baju deh? Baju ya? Oh ya, di dalamnya juga kaos hitam. Silakan deh. Ya, tepuk tangan. Saya, oh ya, Dias. Dias tinggal di mana, Yas? Di Parung Serap, Pak. Parung Serap. Masuknya Ciledug ya? Iya. Ciledug. Berarti desa, kelurahan Parung Serap, desanya, kecamatannya Ciledug, kotanya Kota Tangerang. Iya. Baik. Dias mau nanya, berapa hari Dias menghasilkan karya puisi, syair? Baru itu juga baru coba-coba, Pak. Oh, baru coba-coba, tepuk tangan. Iya. Tapi walaupun coba-coba, mudah-mudahan ya kita lihat bagaimana hasilnya, ya. Tapi saya yakin karena kalian sudah saya berikan materi ya cukup banyak dan strateginya, kiat-kiatnya saya yakin semuanya pasti baik. Oke, kita dengarkan syair Dias pada hari ini. Ngobrol bersama teman sambil minum kopi. Bicara rileks, tak perlu berapi-api. Berkata sopan, pakaian tetap rapi. Hujan besar basah kuyup, silakan menepi. Ya. Jadi kalau kalian kuliah, kalian sekolah, hujan gede, hujan deras, basah kuyup, silakan menepi. Maksudnya jangan supaya kehujanan. Ya, ini satu syair yang bagus sekali, dan kita juga kalau memang kita hidup rileks dan sering ngopi, ya bicara juga santai. Bicaranya tidak perlu berapi-api. Ada pepatah mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu ambil tengahnya. Bicara tidak terlalu tinggi, bicara juga tidak terlalu pelan. Demikian, semangat. Dua dari laki, putra, putri sudah. Dari putri 2. Sekarang saya minta lagi dari putri. Bajunya pink. Jilbabnya warna coklat. Sepatunya warna putih. Silakan deh. Tepuk tangan. Wah, ini ya sama nih dengan saya. Siapa namanya nih? Audi. Audi. Tinggal di mana Audi? Bintaro. Bintaro kelurahannya? Pondok Pucung. Kecamatannya? Pondok Aren. Oke, baik. Kamu SMA atau kuliah? Sekarang kuliah. Oh, SMK. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ambil jurusan multimedia. Jadi kalau SMK itu ada multimedia, ada tata busana, ada tata rias, ada perhotelan, dan multimedia. Oke, ini satu jurusan yang baik ya, multimedia. Media itu sepanjang zaman. Dia berlaku di mana saja. Siapa yang menguasai media, maka dia akan menguasai dunia. Barang siapa paham media, pasti dia banyak teman. Ya, baik. Audi, ya selamat di sekolah media. Ke depan kamu akan menjadi orang hebat dan terus semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini syair yang akan saya bacakan dari teman kita, Audi, yang tinggal di Bintaro. Ilmu didapat segudang pengalaman. Bekerja keras sepanjang zaman. Ingin hidup jujur, pastilah aman.
Pria yang soleh tentu menjadi idaman. Jadi kalau ilmu itu harus segudang pengalaman. Jadi ilmu bekerja, ilmu mencari ilmu bekerja. Hasil kerja banyak pengalaman. Nah kemudian bekerja keras sepanjang zaman. Ya maaf deh, adik sekalian, kita kalau mau bekerja, saya mau bekerja hanya untuk seminggu. Berarti rezeki kalian seminggu. Saya mau bekerja 1 tahun. Berarti rezeki kita hanya 1 tahun. Makanya ini bagus sekali Audi menyampaikan bekerja keras sepanjang zaman. Kalau kalian bekerja keras sepanjang zaman, pasti rezeki kalian juga sepanjang zaman. Nah, saya coba nih menganalisa saja, ya Audi betul ya. Ingin hidup jujur pastilah aman. Jadi kalau ingin hidup, ya ingin hidup aman, maka kalian harus jujur. Bicara apa adanya. Kalau orang bahasa Arab bila bicaranya allazi fi, apa adanya. Gak boleh dilebihin, gak boleh dikurangin. Apa adanya. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu temukan. Jadi kalau kita jujur, pasti kita aman. Di mata Allah, di mata orang lain. Terakhir, pria soleh tentu menjadi idaman. Kalau kalian soleh atau kalian soleha, pasti kalian menjadi rebutan. Wanita solehah, berjilbab hitam, hidupnya indah, tak pernah kelam. Punya suami, carilah punya suami yang kerjanya sudah mapan. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, oke? Semangat? Oke. Baik, selanjutnya kita sudah 5. Saya ingin seorang wanita yang berkaos tangan panjang, bergaris-garis, jilbabnya biru tua, pakai celana warna hitam. Silakan. Tepuk tangan deh. Baik, pelan-pelan. Oke. Oh, Eka ya, Eka. Kak tinggal di mana, Kak? Pondok Kacang, Pondok Aren, Pondok Gede. Pondok banyak sekali nama pondok ya. Pondok Aren, Pondok Kacang, Pondok Kenangan. Banyak sekali. Masuk sekolah, Kak? SMA, SMK? SMK mana? Jurusan? Oh, multimedia. Tepuk tangan untuk multimedia. Ya. Jadi kalian ini, Eka dan teman-teman yang di multimedia, ini sudah sangat visioner. Sudah tahu bagaimana hidup saya hari ini dan ke depan. Jadi sekali lagi, ingin hidup, maka kuasailah media. Kalau kalian hidup menguasai media, maka kalian pasti menguasai dunia. Ya. Oke, saya akan bacakan syair hasil karya Eka. Maka ini kamu bikin sehari berapa kali? 3 kali. Minggu depan bisa 5 kali? Saya tunggu ya. Baik. Adik sekalian, saya bacakan. Carilah ilmu sepanjang hidup. Jiwa terang tak boleh redup. Baca buku boleh duduk, boleh berdiri, boleh duduk. Ya. Di hadapan orang tua berjalan, upayakan nunduk. Tepuk tangan. Ya. Jadi, sekalian, mohon maaf, kita orang Timur, kita orang Indonesia. Maka kalau di depan orang tua, jalan agak sedikit nunduk, menunjukkan hormat kita dan patuh kita pada orang tua. Ya. Dan kalau boleh baca buku itu boleh berdiri, juga boleh duduk. Dulu 30 tahun lalu waktu saya sekolah, saya kalau sudah jenuh membaca buku berdiri, maka saya duduk. Kalau saya duduk jenuh, maka saya berdiri. Nah, kemudian cari ilmu sepanjang hidup. Agama menganjurkan itu. Orang tua kita menganjurkan itu. Jadi kalau mencari ilmu, ya memang harus sepanjang hidup. Sepanjang zaman. Sepanjang hayat. Ya.
Jadi kalau kita punya ilmu, pasti jiwa kita tidak akan redup. Oke. Terima kasih, Kak. Semangat? Oke. Hari ini kita semuanya makan nasi kotak. Makannya kalian boleh duduk, boleh berdiri secara serentak. Selama hidup, rambut kita panjang, tak pernah botak. Kalau ingin hidup senang, bahagia, tak boleh berkata membentak. Adik sekalian yang berbahagia, saya akan panggil selanjutnya bajunya lain dari yang lain. Lebih dominan warna biru. Warna biru, pakai celana blue jean, warnanya juga biru. Orangnya sedang megang kertas syair. Silakan berdiri. Birunya, dia seorang wanita. Baik. Dan jilbabnya warna coklat muda. Oke, dia siapa namanya? Coba saya lihat dulu. Namanya, oh Sabina. Nah, Sabina. Nama lengkapnya? Sabina Rizka Priscilia. Tepuk tangan, panjang sekali. Anak saya juga panjang. Anak saya yang pertama namanya Lu'lu Najwa Awalia. Anak saya yang kedua Najwa Naila Karima. 3 kata. Baik, Sabina sudah selesai SMA? SMK. Sekarang SMK? Oke, kelas 3 atau kelas 12. Jurusan multimedia. Tepuk tangan. Wah, hebat ini. Baik, adik sekalian, saya coba baca ya. Tak sekolah, ilmu tak dapat. Hidup ini sungguhlah singkat. Penyesalan tak hasilkan ilmu sebelum kita wafat. Apa ya, Sabina, boleh saya terjemahkan ya, saya artikan ya. Jadi tak sekolah ilmu tak dapat. Jadi ya jelas kalau kita tidak bersekolah, ilmu tidak dapat. Kalau kita tidak kursus, kita tidak dapat. Kalau kita tidak PKL, ilmu PKL-nya pasti tidak dapat. Hidup ini sungguh singkat. Ada orang baru kecil meninggal. Ada baru SMP meninggal. Saudara saya banyak yang meninggal. Umurnya di bawah 50 tahun. Sangat singkat. Ya. Penyesalan tak hasilkan manfaat. Jadi, wah, umur saya sudah 60 tahun. Kenapa ya saya begini? Kok saya nggak kaya? Kok saya nggak punya mobil? Kok saya tidak rajin ibadah? Kok saya belum pergi haji? Kok saya? Nah, kata-kata kok saya itu penyesalan. Nah, supaya tidak menyesal, ini adalah ilmu, pengalaman, bekerja bersungguh-sungguh. Ya. Carilah ilmu sebelum kita wafat, jelas. Jadi, kalau martabat kita akan naik, derajat kita akan naik, ya harus ilmu. Seseorang ingin punya jabatan apapun namanya, maka dia harus punya ilmu. Kalau ingin menjadi seniman, dia harus belajar ilmu seniman. Kalau ingin menjadi pengusaha, dia harus cerdas, pinter, ilmu ekonomi dan hitung-hitungan. Bos tanah, dia tahu tentang bagaimana tanah yang baik, tanah yang bagus, tanah yang strategis, nilai onjopnya berapa, apakah tanah ini ke depan mau digusur atau tidak. Jadi dia harus tahu semuanya. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, menjadi hebat, maka kita harus berilmu. Okay. Sabina, thank you. Silakan.
Selanjutnya dia laki-laki, rambutnya nggak gondrong, nggak pendek, bajunya tangan panjang, kotak-kotak warna coklat dan putih. Silakan. Baik. Oke, siapa nama ini, Dek? Aditya. Nama lengkapnya? Aditya Dwi Aufrilian. Aditya Dwi Aufrilian. Tepuk tangan untuk Aditya. Dit, ke depan kamu mau jadi apa, Dit? Dokter? Politisi? Wali kota? Pilot? Hah? Ingin jadi dokter. Tepuk tangan ingin jadi dokter. Berarti nanti kuliahnya harus di kedokteran di Trisakti, di UI ya. Dan ya mohon maaf, Aditya ini ganteng, muda, tinggi, dan cocok dipanggil dokter. Oke? Baik, saya akan bacakan syair yang dibuat oleh Aditya. Dit, sehari berapa kali bikin syair? Baru bikin? Belum pernah coba? Oke, kita akan bacakan satu syair yang dibuat Adit, yang baru dibikin dan baru sekali. Berteman lama satu sekolah, hidup setia tak boleh terpecah belah, bekerja keras pasti penuh lelah, hasil dapat rezeki bertambah. Teman Adit dan teman sekalian, jadi kalau rezeki kita bertambah, maka kerja keras kita bertambah. Kalau harta kita ingin banyak, maka kita harus mengeluarkan keringat. Kalau rezeki kita ingin banyak, maka perbanyaklah teman. Kalau rezeki kita ingin menumpuk, ya, jangan lupa ikhtiar dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi itulah kunci kekayaan kita, kunci keberhasilan kita. Kaya, alhamdulillah. Berkecukupan juga alhamdulillah. Kalau kita kaya, kita bisa ngasih uang kepada orang lain. Tapi kalau kita miskin, kita minta kepada orang lain. Lebih mulia memberi daripada menerima. Ada syair, ada syarara mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya apa? Yang memberi jauh lebih baik daripada yang menerima. Saya doakan agar kalian hari ini dan ke depan selalu memberi dan bukan menerima. Ya. Dit, thank you, Dit. Thank you. Selanjutnya, bajunya tangan panjang. Kalau kalian kumpul, semuanya dia yang paling kelihatan. Jilbabnya warna hitam. Roknya juga warna hitam, kaosnya sama warnanya dengan Pak Kapten. Silakan, Dek. Iya, kamu. Dek, siapa? Oke, nama kamu siapa? Hah? April. April. Oke, tepuk tangan untuk April. Oke, April tinggal di mana, April? Jombang, Ciputat. Jombang, Ciputat. Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. April, umur berapa, April? 17 tahun, berarti hari ini kamu kelas 12. Jurusan? Multimedia. Tepuk tangan multimedia. April, satu hari menghasilkan berapa hasil syair? Kurang lebih 3. Oke, saya berharap kamu nanti bikin syair lebih banyak lagi. Dek, kalau kita bikin syair secara rutin, seminggu 10 kali saja, nggak usah banyak, otak kalian terlatih. Hati kita ini senang. Jiwa kita tak tumbuh. Yang penting kalian harus menikmati syair yang kalian bikin dan lihat ujung akhirnya. Dek, ingat, lihat ujung akhirnya. Sesaat, tepat, nikmat, berempat, lambat, khidmat, ya.
Jadi coba nanti kita kapan-kapan ketemu lagi, cari ujungnya. Tapi harus ada korelasi 1, 2, 3, 4. Dan ujungnya terakhir memberikan support, motivasi dan doa. Oke, dari teman kita akan saya bacakan ilmu dapat hasil menanti. Ya, T ya. Bekerja perlu hati-hati. Berkata jujur tak boleh berhenti. Hidup senang, perbanyak amal bakti. Jadi adik sekalian, kalau kita hidup ingin senang, perbanyak amal bakti. Amal bakti itu bahasa umum, tapi kalau bahasa agamanya amal soleh, ya. Yang bisa membawa kita ke akhirat bukan harta yang berlipat. Yang bisa membawa kita ke akhirat bukan karena rumah yang mewah lagi megah. Yang kita tidak bisa bawa ke akhirat bukan isi yang cantik, jelita, nan rupawan. Yang bukan membawa akhirat kita adalah dompet yang tebal, uangnya tak pernah putus-putus. Karena uang putus pasti tidak laku. Setuju? Uang tidak putus, kalau uangnya putus tidak laku, ya. Oleh karena itu, perbanyak amal bakti. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, teman kuliah, teman SMA, teman SMP, teman SD, teman bermain. Oleh karena itu, ingin hidup bahagia, perbanyak amal bakti. Baik, terima kasih Dek. Sekarang saya ingin minta 2 orang untuk maju. Yang satu wanita, yang satu laki-laki. Yang laki-laki yang belum, angkat tangan. Oke, baik. Ada sini Dek, silakan. Rambutnya ikal-ikal. Dulu saya waktu muda juga ikal-ikal. Sini Dek. Yang satu lagi, ada yang pakai baju merah. Ya, pink ya. Oh, sorry, pink. Pink, oke. Okay. Yang laki boleh, yang perempuan sini boleh. Baik. Baik, dia siapa namanya? Oke. Ratu. Ratu. Saya punya keponakan namanya Ratu. Kuliah di Untirta. Oke. Dia siapa namanya? Farhan. Bukan Farhat. Kan ada Farhat Abbas. Ini Farhan ya? Farhan, baik. Farhan, baik Farhan. Ratu kelas berapa sekolah tuh? Kelas 12. Kalau Farhan? Kelas 12. Sekolah yang sama? Jurusan yang sama? Kelurahan yang sama? Tidak. Ketemu di mana di sini? Di sekolah atau di sini? Oh, di sekolahan. Baik. Saya ingin sekali, ya, kalian bikin, kalian membaca. Punya Farhan dibaca oleh Ratu, tapi punya Ratu dibaca oleh Farhan. Nadanya tidak membaca teks, nadanya bergoyang-goyang. Nadanya rendah tinggi, rendah tinggi. Oke, sekarang silakan punya Ratu dikasih oleh Farhan, punya Farhan di bahasa Ratu. Semangat? Oke. Dek, kita mau pilih perempuan dulu atau yang laki dulu? Perempuan. Yang perempuan mau yang laki dulu atau perempuan? Oh, perempuan dulu. Oke, silakan. Agak depan, Dek. Oh, lady first. Ya. Follow, silakan. Teman bahagia sepanjang masa. Umur sudah tua tak berasa. Penyakit datang tak dirasa-rasa. Lidah terasa nikmat, makan bakso dicampur sasa. Tepuk tangan. Wah. Boleh. Boleh ya, ini punya Farhan saya bacain. Teman bahagia sepanjang masa. Umur sudah tua tak berasa. Penyakit datang tak boleh dirasa-rasa. Lidah terasa nikmat, makan bakso harus dicampur pakai sasa. Oke, tepuk tangan. Baik. Han, baca punya Ratu. Majuan Han. Baik. Yang keras ya Han? Teman sejati berbudi tinggi. Banyak bukti, tak banyak janji.
Oke. Banyak pengalaman sudah teruji. Hidup senang, jangan berharap dipuji. Wah, banget. Boleh, oke. Ya, boleh saya kasih nilai ya. Ratu nilainya 7,8, Farhan nilainya 8,8. Kemenangan. Oke. Silakan duduk. Ya. Sekarang saya ingin wanita-wanita yang berdiri. Saya gelap, sepatu gelap, semua gelap. Saya ingin yang pakai baju putih, jilbabnya warna hitam. Dek, silakan. Laki-laki, oke. Perempuan belum. Adek, sudah dek tadi. Belum ya? Boleh, silakan dek. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Siapa dek namanya? Lola, baik. Saya punya sepupu namanya Lola. Yola. Bunga, oke. Baik, Bunga sekolah yang sama? Baik. Jurusan yang sama? Kelurahan yang sama? Beda. Oke. Tetap semangat untuk kalian berdua. Silakan Bunga dulu yang baca, ya. Bacanya intonasi tinggi, mendayu-dayu. Upayakan semua yang lain mendengar. Oke. Silakan. Di depan. Pagi baca buku, malam istirahat. Ilmu dicari, tak boleh singkat. Kuliah S1 di gedung bertingkat. Siapa sarjana, maka dia sungguh terhormat. Tepuk tangan dari sekalian. Baik. Ya. Nah, ini saya pertegas lagi. Pagi baca buku, malam istirahat. Ilmu dicari, tak boleh singkat. Kuliah S1 di gedung bertingkat. Siapa sarjana, maka dia sungguh terhormat. Baik, Bunga, ini bikinnya malam apa pagi apa sore? Sore ya? Sore sebelum maghrib ya? Oke, bagus sekali. Baik, Lola, silahkan dibaca. Monggo. Ilmu tinggi, cahaya panas. Terus dikejar, tak boleh malas. WA terkirim harus terbalas. Orang berilmu pasti akan naik kelas. Oke, baik. Ya, saya coba ulangi lagi. Ilmu tinggi, cahayakan emas. Terus dikejar, tak boleh malas. WA terkirim, harus terbalas. Orang berilmu, pasti dia akan naik kelas. Ya. Jadi, ini sekali lagi pentingnya ilmu. Pentingnya wawasan, pentingnya pengalaman. Jadi kalau kita ingin bermartabat, kita ingin kuat, kita ingin hebat, perkuat agama, perbanyak ilmu, dan perbanyak pengalaman dan teman. Oke, terima kasih. Silakan dek. Yang belum, angkat tangan. Yang belum? Oke, semuanya yang belum, silakan berdiri. Yang belum? Dan punya yang sudah nulis, silakan. Yang belum? 1, 2, lain? Yang sudah mempunyai kertas dan hasil karyanya? Oke, berdua silakan. Yang perempuan? Adek belum? Silakan. Adek? Boleh. Adek juga boleh? Boleh. Silakan. Nah, saya di tengah, kalian. Oke, saya di sini yang perempuan. Ya. Baik. Oke, jaga jarak kita. Sana. Baik. Oke, baik. Kalau saya bilang semangat, kalian berlima jawabannya oke. Kalau saya bilang oke, kalian jawabannya semangat. Oke? Oke? Semangat. Yang lain nggak usah? Oke? Semangat. Semangat? Oke. Baik. Adik sekalian, ini depan kalian teman-teman kita. Silakan kalian baca syairnya, ya. Nadanya tinggi, berdayu-dayu, dan jangan lupa disentak dikit, ya, sehingga syairnya betul-betul bermakna, ya. Apa yang kamu baca, kamu hayati. Apa yang kamu tulis, kamu hayati. Dan apa yang kamu sampaikan mempunyai dampak yang kuat kepada teman-teman yang ada di sini. Baik, karena wanitanya ada 3, saya minta dari wanita dulu, yang dekat dengan saya. Siapa dia namanya?
Sinta. Istri Presiden Gus Dur ya, kalau nggak salah. Sinta Nuria. Baik, Sinta. Kelas 3, kelas 12. Baik, Sinta, mau baca? Silakan. Maju ke depan. Ya. Agak keras, boleh? Cari teman, jangan cari lawan. Dekati teman, hindar lawan. Jiwanya penuh setia kawan. Ingin hidup sempurna, tinggi bagaikan awan. Oke. Ya. Jadi saya bacakan, cari teman, jangan cari lawan. Dekati teman yang dermawan. Jiwanya pasti penuh setia kawan. Ingin hidup sempurna, tinggi bagaikan awan. Ya, baik, bagus sekali Sinta. Baik, Dek. Siapa namanya? Oke, ini dari Arsha. Arsha apa namanya? Arsha aja. Muhammad Arsha. Muhammad Arsha. Bukan Ahmad Muhammad Arsha. Oh, Muhammad Arsha. Baik. Arsha, silakan baca sah di depan sah. Ya, agak keras boleh. Boleh berteman lintas provinsi, berkata jujur tak basa-basi. Kata hikmah mengandung misi, hidup yang pasti mengandung misi. Baik. Ya. Baik, Arsha ini harus latihan, tapi udah bagus. Suaranya udah tinggi, tapi memang harus dilatih. Melatih baca syair itu di depan kaca. Kaca yang lebar, tingginya 2 meter. Lihat tubuh kita, badan kita, mata kita. Boleh berteman lintas provinsi. Berkata jujur, tak boleh basa-basi. Kata hikmah mengandung isi, hidup yang pasti mengandung misi. Oke. Baik. Adik, silakan. Siapa namanya? Ninda. Ninda dari Kelurahan Pondok Aren. Baik, Nin, baca Nin. Silakan. Monggo. Pohon rindang dilihat ibunya dan batang, makan telur nikmatnya setengah matang. Ingin hidup optimis tetaplah mata yang akan datang. Oke. Wah, baik. Grogi ya. Grogi ngeliat ini ya, teman kamu ya Arsha. Baik. Kamu di sini ya. Baik, dengan saya. Baik. Ini yang hasil karya Ninda ya. Ilmu bagaikan bintang. Pohon rindang dihiasi bunga dan batang. Makan telur nikmatnya setengah matang. Optimis tataplah masa yang akan datang. Oke. Min, thank you. Perempuan lagi, Dek, silakan. Sini, apa-apa. Sini, Dek. Siapa nama kamu? Latifa. Latifa apa? Latifa Safara Fali. Baik. Panggilnya Latifa atau Ipah? Oh, Ipah juga bisa. Baik, Pak, baca, Pak. Kedudukan terhormat karena ilmu. Kamu datang kudu dijamu. Badan mau sehat makan nasi goreng pakai daun mengkudu. Barang hilang ikhtiar pasti ketemu. Boleh. Ya. Semangat. Semangat. Oke. Baik, saya baca. Saya biar perkuat ya. Kedudukan terhormat karena ilmu. Tamu datang kudu dijamu. Badan mau sehat makan nasi goreng pakai daun mengkudu. Barang hilang ikhtiar pasti ketemu. Ya. Wah, kartu ATM saya hilang beberapa hari yang lalu. Harus ikhtiar, harus berusaha untuk dicari. Mohon maaf, lapor polisi, lapor ke bank, diblokir supaya tidak diambil orang lain. Lalu kita ingat-ingat malam hari, di mana ya hilangnya? Oh iya, hilangnya pada saat saya ke Indomaret. Datanglah kalian ke Indomaret, tanya kepada petugas, Mbak, Mas, kemarin 2 hari lalu saya kesini. Saya ambil uangnya 500.000, tapi rasa-rasanya kartu ATM saya hilang, ketinggalan. Nah, itu namanya ikhtiar. Jadi barang hilang, ikhtiar pasti ketemu. Pasti ketemu.
Nah, itu kunci ya. Jadi ada istilah gini, ada motor saya taruh berteman, saya nggak perlu berkunci, saya nggak kunci. Zaman sekarang susah, orang nggak punya uang, lewat orang baik-baik atau setengah baik, lihat motor dia ambil. Kenapa? Karena dia tidak ikhtiar, tidak dikunci. Jadi harus dikunci. Sama adik sekalian, ilmu itu. Kalau saya menyampaikan ilmu bersyair, maka kalian harus tulis. Kenapa? Karena tulisan itu adalah buruan. Kalau sudah ditulis, maka dia akan terikat dan nggak bisa lepas. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu bagaikan buruan. Menulis adalah pengikatnya. Jadi kalau ilmu mau ngehilang, maka kalian harus tulis di WA, kalian harus tulis di mana? Tulis di mana? Instagram, dan harus kalian tulis dalam catatan kalian. Pasti kalian akan menjadi orang hebat. Baik, yang terakhir ya, sekalian ini yang terakhir anak muda sama kelas 13. Kelas 12. Kalau kelas 13 semester 1 ya. Dulu saya lupa tuh, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung kelas 1 lagi. 1 SMP, 1, 2 SMP, 3 SMP, lalu kelas 1 SMA. Sekarang adik-adik kelas 6, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke? Berarti kalian hari ini tamat dengan suasana yang kayak begini, ya. Mudah-mudahan nanti kalian wisuda atau kalian lulus, kalian seperti yang sudah. Baik, jadi jangan wisudanya di online, wisudanya apa namanya? Lulusnya online. Siapa namanya? Pino. Tinggal Pondok Aren. Di Serua. Serua, baik. Pino, silakan baca. Pagi di hari Jumat, teman diajak bila sempat, jarak jauh mengeluarkan keringat, ingin hidup sehat, jangan lupa minum jus alpukat. Tepuk tangan, ya. Baik. Oke, Pino, naik sepeda pagi di hari Jumat. Teman diajak bila sempat. Sempat itu kalau dia mau. Jarak jauh dari kota Tangerang ke Pondok Aren ke Kabupaten Tangerang, jarak jauh mengeluarkan keringat. Ingin hidup sehat, maka minum jus alpukat. Ya, baik. Silakan adik-adik semuanya duduk. Silakan. Semangat. Oke. Semangat. Baik. Teman sekalian, hari ini kita sudah di ujung pemberian materi syair, dan syair apa yang kalian sampaikan, saya senang sekali. Semoga syair yang kalian buat, yang satu hari mendapatkan 3 syair, yang satu hari 5 syair, yang satu hari 6 syair. Kalau kalian punya niat sungguh-sungguh memiliki keahlian berpantun, bersyair, dan berpuisi, pasti kalian bisa. Walaupun background kalian bukan sekolahnya bersyair. Berdiri bersama di hari Kamis siang nan sempat. Syair yang kalian sampaikan semuanya hebat. Semoga syair yang kalian sampaikan dan apa yang saya bacakan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga syair yang saya bacakan dan adik-adik yang hasilkan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Semoga syair yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.